ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Ni'mat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Jokam 354. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan para orang-orang yang senantiasa selalu istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan bisa istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Sudah tadi kita dengarkan di pagi tadi, yaitu sebuah rekaman doktrin biasa. Narasinya itu biasa, artinya biasa itu ya gitu-gitu aja. Dari dulu sampai sekarang, dari kita masih di dalam sampai kita masih sudah di luar, melihat, menonton, memahami apa isi-isi nasihat, apa isi-isi ceramahnya. Ya pusarannya hanya gitu-gitu aja, terus gitu-gitu aja. Ya intinya ya dengan model ceramah apapun, nasihatnya tetap ngajak 5 bab. Ngajak apa bahasanya, ngajak membela, ngajak infak, ngajak pembelaan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Hampir semua pengurus di dalam Islam Jamaah itu dia terbina bisa ceramah, bisa nasihat, bisa mau'idah, bahasanya mereka nasihat atau mau'idatul hasanah katanya. Namun ya seperti itu aja. Ceramahnya ya hanya berisi doktrin-doktrin aja. Karena nggak mutu juga. Nggak mutu modelnya, pokoknya modal dan modelnya ya pokoknya yakin mantap ngono terus. Kadang orang-orang seperti ini tuh kadang-kadang di kelompok atau di desa atau daerah itu nggak ngerti keadaan yang ada di pusat sebenarnya bagaimana. Hiruk pikuk yang terjadi di dalam Islam Jamaah secara besar, skala besar, dia nggak ngerti. Sehingga ya menganggap enjoy aja, nyaman saja. Padahal kalau kita lihat sekarang bagaimana situasi prahara ya. Situasi keadaan Islam Jamaah itu, wah, ini sangat mengerikan ya. Dari apapun sangat mengerikan. Dari keberadaan sang imam yang kemudian terus oleh kawan-kawan
terus dilaporkan, terus dipantau. Namun ya tetap bersabar, harus bersabar karena memang ini masih ngantri dan di suatu saat juga pas gilirannya juga dipanggil juga. Kemudian banyak-banyaknya yang hijrah yang keluar. Sing metu wakeh, gak sithik wakeh. Dengan keadaan yang Masya Allah lebih baik, lebih semangat taklim, lebih semangat ngaji. Kemudian organisasi pengeluarannya cukup besar karena saat ini sedang membangun citra kesana kesini, membangun citra budi luhur bahasa mereka, budi luhur, luhuring budi krona Allah. Membangun citra, membangun apa bahasanya, golek rai bahasanya, golek rai. Ya memang itu sejalan dengan apa yang ditutupi, maka ya harus cari buka. Kan biasa, pembohong itu kan biasa. Pembohong itu mulutnya bagus, namun ada sesuatu yang disimpan. Yang jika didengarkan, dilihat oleh orang, maka akan terjadi mafsadat atau kerusakan menurut mereka. Jadi tapi agama di Islam Jamaah itu memang serba rahasia. Serba rahasia, serba serintutan bahasanya. Serintutan ya rahasianan pokoknya. Jamaah enggak oleh, jamaah wong jopo jangan sampai mendengar. Wong jopo jangan sampai mendengar. Kenapa? Karena penyampaiannya adalah penyampaian yang itu yang sangat-sangat nggak umum, nggak apa bahasa kita, nggak umumnya orang Islam penyampaiannya. Bagaimana tidak ketika berbicara dengan orang Islam yang selain golongannya semua dianggap sebagai kafir. Kemarin siang saat saya ngisi di sebuah pertemuan di kajian itu aja di masjid, di kajian ngisi Ahad Kliwon, karena wong Jawa Tengah itu Kliwon, Wage, tidak ada kesakralan, tidak ada, cuman hanya memudahkan aja Kliwon, karena orang sini itu masih hafal Kliwon, Wage, Paing itu. Ahad Kliwon saat saya ngisi kajian di situ, berarti kalau Ahad Kliwonan berarti 35 hari sekali. Nah, terus saat saya selesai ngisi kajian, didekati oleh orang tua mbah-mbah. Ustaz, jenengan terus biyen mantan. Nggih, pripun? Karena sekitarnya ternyata banyak CDI katanya. Ya, CDI-nya banyak. Lalu tanya beliau, kula namung badhe tanget setunggal mawon. Saya hanya mau tanya satu perkara saja. Nggih Mbah, monggo Mbah, ajeng tanget apa Mbah? Kenapa wonten napa tiang-tiang jamaah nika kok boten purun salat wonten masjid tiang selain golongan ini? Namun niku Ustaz. Oh, ten. Nggih. Ngeten nggih. Nopo kok boten purun salat selain golongane, amargi selain golongane dianggap kafir. Lah masjid selain golongan niku dianggap najis, boten suci. Umpami melebet pun niku nggih boten purun diimami. Ngoten nggih. Boten purun diimami, misalnya mlebet salat lain jenengan salat, nggih boten purun diimami. Umpama gelem diimami, mangke diulangi salatnya. Nah, umpama kepaksa boten diulangi, mangke berarti diniati munfarid salat sendiri. Ribet banget Tat. Lah nggih to. Masa ngoten niku? Nggih.
Terus kula niku jane nggih pinten taun niku pun mikir iki kok gak gelem bergabung padahal cedhane ana masjid. Dekatnya ada masjid. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Demikian itulah itulah namanya doktrin yang tidak wajar disampaikan secara umum kepada khalayak. Enggak wajar. Terlihat sepintas tidak ada sebuah kebencian karena berdalih lakum dinukum waliyadin, kan seperti itu. Agamamu, agamaku. Gayane ngono kuwi gayane. Lakum dinukum waliyadin. Namun ternyata setelah ditelusuri benar koyoke gak ada kebencian, kata siapa? Ada dong, ada sebuah kebencian yang dibangun. Ada sebuah pengkafiran salah satu dengan yang lain itu yang dibangun. Jadi kalau mengatakan nggak ada itu bohong gitu ya. Bagaimana mungkin dia tidak mau bermakmum kemudian hanya dasarkan keyakinannya masing-masing. Ini kan sama-sama orang Islam. Ini kan sama-sama orang Islam. Ya. Ini kan sama-sama orang yang notabene Islam. Beda dengan kalau lakum dinukum waliyadin itu ya ditempatkan atau dilontarkan kepada ahli kitab atau yang lain. Mungkin sih, mungkin. Tapi ini kan tidak. Ini sesama Islam, bersama orang yang mengaku iman. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Luar biasa memang di Islam jamaah ini kalau kita hayati, kita pahami. Akidahnya itu loh, akidah ya Allah menyerupai khawarij. Saya tidak mengatakan khawarij murni. Menyerupai. Karena khawarij murni sudah ada tindakan biasanya. Menyerupai. Kerasnya akidah mereka atau watak mereka. Memutus sanak famili, terutama dari kalangan orang yang menyatakan keluar dari Islam jamaah. Kalau jelas-jelas familinya orang-orang yang enggak mantan, enggak ada masalah. Makanya ada yang tanya, loh, masa toh sekejam itu Islam jamaah CDI? Masa sekejam itu? Enggak, saya katakan. Tapi kok dengan kita baik-baik saja? Iya, karena Anda bukan mantan. Justru yang tidak mantan itu akan dirayu-rayu, dibagusi, dirangkul-rangkul, dibudiluhuri bahasanya. Dibudiluhuri, dirangkul-rangkul. Akhirnya jenengan minimal tidak mengganggu keyakinannya, maksimal bisa mengikuti alirannya, itu maksimal. Seperti itu. Padahal kalau kita telusuri tenar, wah kejam itu Pak. Ada orang meninggal dunia tidak mau menyolati. Dan itu sebuah kebanggaan tersendiri. Kalau warganya yang meninggal dunia, banyak. Misalnya yang selalu dinasihatkan di wilayah Tulungagung dan wilayah Wonogiri, yang selalu menjadi sebuah kebanggaan nasihat. Nasihat-nasihatnya itu bahwasanya ini percontohan jamaah diramut disolati. Tapi kalau dengan orang lain, dengan selain golongannya, gak gelem nyolati. Loh, kemarin ada yang menyolati orang oleh wudhu. Tidak wudhu. Jadi ketika dia misalnya terpaksa mensolatkan tuh kakeknya atau baliknya atau siapa yang selain Islam jamaah, dia tidak wudhu. Itu jangan-jangan fitnah bukan fitnah, ini nyata. Silakan komentar yang di bawah nanti. Ini sebuah kenyataan yang sudah pernah kita alami. Dialami awake dhewe.
Tapi kalau golongannya yang meninggal dunia, wah bertuyun-tuyun banyak yang datang. Padahal yang hafal doanya berapa orang saja. Yang lain cuma rupu-rupu gedang bahasanya. Rupu-rupu gedang ya semelu, ikut-ikutan. Nggak tahu maksudnya, pokoknya ikut. Itu. Dan ini juga sebagai bahasa mereka, sebagai ladang amar ma'ruf. Ladang amar ma'ruf. Bagaimana ladang amar ma'ruf? Untuk dipamerkan, jamaah nikmati dirambut. Dan tidak sedikit orang-orang awam yang ikut. Ya tidak apa-apa sih. Alhamdulillah. Yang awalnya tidak pernah sholat jadi sholat, ya alhamdulillah. Tapi yang awalnya sudah sholat, sudah tekun, beragama, lalu pindah ke situ, itu Anda sedang tertipu namanya. Kalau awalnya mungkin jadi wong abangan, terus meluk ngaji seperti itu, ya mending lah. Dikenalkan syahadat paling tidak. Sholat paling tidak. Adapun keyakinan-keyakinan itu pun jangan insya Allah tidak sampai pada level-level ijtihadinya. Mujtahidnya tidak, paling ya taklid, hanya mau ikut-ikutan saja, cek mending tapi jangan. Ini banyak orang-orang yang tertipu dengan melihat banyaknya yang apa bahasa kita, banyaknya yang takziah, itu takziah tuh nyelawat wakeh akhirnya tuh teko. Protokol akhirnya terus jadi sebuah apa itu kalimat-kalimat amar ma'ruf ngaji ning kono disolatke, nikmati disolatne. Sehingga ini pula yang menjadi sebuah momok bagi orang-orang yang mentalnya belum berani untuk hijrah, yang mentalnya belum berani, masih terlalu panjang, nanti nikmati sopo senyolatke, nanti nikmati sopo senyolatke, not sopo sengurusi. Urip enak kok yang ini kok wis mikir mati. Saya tuh heran kawan-kawan bunglon tuh kadang-kadang mikirnya kok wis mati. Nanti kalau mati bagaimana? Nanti wis mati dulu kehidupan kita. Anda banyak beramal ya. Anda banyak beramal, banyak mencari ilmu. Nanti kalau mati yang ada yang ngurus ya. Ada yang ngurus. Nggak usah khawatir, nanti nggak diurus siapa. Kaum muslimin itu banyak. Ya. Seorang penjahat aja, seorang yang sangat nakal mungkin di dunia, kematiannya aja tetap diurus, walaupun nggak disolatkan, mungkin langsung dimasukkan dalam kubur, tapi kan diurus. Itu adapun menyolatkan itu kan fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menyolatkan sama sekali, ya ya dosa semua itu yang ada. Kalau sudah ada yang menyolatkan 1 orang, 2 orang, ya sudah fardu kifayah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, ini cara-cara mereka membuat, salah satu cara-cara mereka membuat metode yang disebut dengan amar ma'ruf bagi mereka. Saya katakan bukan amar ma'ruf ya, lebih pada perekrutan anggota baru itu aja. Perekrutan anggota baru, terus kemudian jamaahnya yang baru-baru itu ya diajari, dibina, sampai dia kemudian paham jamaah. Apa tandanya paham jamaah? Sampai dia mau menyetorkan dengan sukarela hartanya 10% untuk kelangsungan kehidupan jamaahnya. Loyalitas tinggi, sami'na wa ata'na mastata'na, sambut mendengarkan, sanggup taat, sapol kemampuan ketaatannya. Itu yang ada. Nah, itu yang dimunculkan seperti itu. Makanya jangan heran. Jangan heran apapun dilakukan dalam rangka untuk menenangkan jamaahnya, ya dengan disampaikan baik-baik. Api-api, koyok-koyok gak ada masalah. Padahal mereka sedang dibuat pusing oleh mantan. Pusing 7 keliling ini. Ini nih, dia keadaannya pusing 7 kelilingnya.
mumet ya. Bagaimana ini caranya menutupi? Kemudian jamaahnya terus diberondong dengan keilmuan-keilmuan menurutnya. Ini insya Allah akan ada asrama kitabuz zakat. Nah, sudah ada pendataan buku-bukunya untuk membeli kitabuz zakat. Kemarin kitabut talak, kitabut nikah. Sebenarnya kurang itu kitabur rujuk, kan belum dah. Talak, kemudian kitabuz zakat. Kitabuz zakat akan dikaji, itu pun nanti ya aja sekadar dikaji aja. Praktek zakatnya ya seperti yang sudah berjalan selama ini. Iya nah. Walaupun di situ diterangkan misalnya memberi miskin, orang miskin, ya prakteknya ya seperti tidak ada apa-apa. Walaupun ngaji. Ada kitabuz zakat, akan siap-siap Ustaz akan menerima pesanan kitab yang puluhan ribu, mungkin jutaan eksemplar. Ini bukan tanpa untung, ini untung. Ini menguntungkan. Kitabnya kitab eksklusif, kitab yang khusus dicari di pasaran nggak ada. Artinya yang semacam itu persis nggak ada. Kalau di pasaran ya ada, tapi kan sudah dicomot-comot yang dijadikan satu itu. Sebagai rujukan utama. Katanya imam daerah saya dulu, kita itu nggak usah ngaji kitab-kitab aneh-aneh. Wah, niku himpunan nih kitab sholat niku wis iso diamal nih wis iso mlebu swarga. Mantap. Himpunan kitab sholat itu loh kalau kita amalkan bisa menghantarkan dalam surga. Sing penting nih jero jamaah. Mantap kan? Yang penting dalam jamaah katanya itu bisa menjadikan kita masuk surga. La haula wala quwwata. Makanya itu kan aslinya kan karena dia memang nggak mampu untuk ngaji kitab-kitab yang lain. Nggak boleh untuk membuka-buka kitab-kitab yang lain. Nggak boleh pengen tahu tentang ini dan itu, nggak boleh. Sehingga ya bener wae katanya wis pokoknya kitab musola itu wis cukup untuk kita masuk surga, udah cukup. Dan seperti itu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala, apapun yang diucapkan oleh Islam Jamaah itu dalam rangka apa? Dalam rangka doktrin. Pokoknya sini iki mung ning doktrin, Mbak. Pokoknya sini jamaah ben mantep, jangan terpengaruh. Berbagai upaya mereka lakukan. Mereka laksanakan berbagai upaya. Macam-macam upaya nih. Ngemong jamaah bahasanya. Ben jamaah kerasan. Ben jamaah gak terpengaruh. Nggak boleh nonton YouTube. Nggak boleh berteman dengan orang-orang yang sudah keluar. Nggak boleh berhubungan komunikasi. Nggak boleh menyimpan nomornya. Nggak boleh ini dan itu. Itu usaha-usaha mereka. Sedangkan mantan dengan terang benderang menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ajaannya dengan terus-terusan, baik di dunia nyata maupun di dunia mayanya. Di dunia nyata terus pergerakan dilakukan, ada yang memakai jalur hukum dengan melalui ke Bareskrim, Polda, Jatim, Jateng, Jabar, Metro Jaya, mungkin sampai Polri sana, ya, atau mungkin pergerakan bersifat akliyah, menyadarkan secara akal, amar ma'ruf door to door, memberikan ta'dil syubhat, dibantah dengan dalil, atau dengan akliyahnya, dengan dibuka dengan kenyataan-kenyataan apa yang menjadi fitnahnya di Islam Jamaah, ternyata dibuka itu loh nggak terjadi, nggak enak, hanya
omong kosong. Hanya omong kosong yang dilakukan oleh pengurus-pengurus. Pembohongan publik, pembohongan. Tidak ada kenyataannya, tidak ada. Jamaah ini misalnya mantan seperti ini dan seperti itu, omongan jelek-jelek, tidak ada. Dan ini semua mulai tidak laku di semua jamaah. Coba bayangkan, semakin dipagari kok semakin ada yang dimaklumat. Berarti pagarnya kan sudah pagar jebol. Semakin dipagari pula, maka di dalam pagar itu semakin banyak yang terpengaruh. Malah banyak bunglon-bunglon di situ. Kan berarti tidak masuk akal juga. Ini pagar model apa kan? Ya, ini pagar model apa ini? Semakin dipagari. Dan ini malah terjadi keanehan pula. Para orang-orang yang di dalam Islam jamaah mulai berpikir, nah, kok iso apa itu namanya kok iso apa kuwi terpengaruh, kok iso rahasia-rahasia bocor ke sana kemari. Bagian informasi itu ro'yah itu lebih tahu. Informasi itu ro'yah lebih tahu. Informasinya daripada pengurusnya, rakyahnya lebih tahu, lebih mengerti, lebih paham tentang apa? Keberadaan pusat, keberadaan pengurus, keberadaan eksistensi jamaah. Lebih ngerti mana? Ya, lebih paham, lebih ngerti. Ya. Jamaah bertanya-tanya, masa pengurus gak ngerti tentang kejadian yang ada di pusat, kejadian secara umum, ya, secara nasional. Bapak Imam dilaporkan lah, banyak yang hijrah lah. Itu jamaah sampai lucu sampai bos gak ngerti. Ini sengaja gak ngerti, memang gak ngerti atau sengaja ditutupi. Ini yang terjadi. Maka ma'asyal muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Ayo, ya. Ayo dibuka akal sehat, akal waras dan akal selamatnya. Ya. Dibuka akal sehat, akal waras, akal selamat. Sebenarnya Anda itu sedang dirahasiani sesuatu yang memang menurut mereka akan menjadikan resah. Katanya kalau jamaah tahu nanti tidak malah resah. Kalau jamaah tahu tidak malah tidak nyaman. Sebenarnya dalam hatinya itu gundah kolana. Dia bingung juga kalau nggak disampaikan kenyataannya seperti itu. Namun kalau disampaikan justru tidak membuat mereka semakin paham jamaah, namun semakin bertanya-tanya. Banyak orang-orang yang hijrah dari kalangan aghnia, kalangan orang-orang cendekiawan Islam jamaah, para mubaligh, para pengurus-pengurus yang hijrah. Namun mereka tutupi mantan-mantan imam, mantan wakil imam daerah, dan lain sebagainya. Namun mereka tutupi. Tidak diperdengarkan pada jamaahnya. Jamaah gak oleh ngerti. La haula wala quwata illa billah. Sehingga jamaah akan tertipu bahasanya. Tertipu dengan ulahnya sang imam sendiri. Ya. Ulahnya pengurus sendiri menutupi sana sini, menutupi sana sini. Ya. Maka ma'asyal muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Ayo, buka akal sehat mereka, buka akal waras. Dunia Masya Allah, Islam itu begitu nikmat. Saudara kita luas banyak, saudara kita banyak sekali. Ya. Kita sholat bebas masuk di masjid mana. Nah, kita taklim kajian bebas mana yang Anda senangi, cocok di ustadz yang bagaimana. Tidak seperti Islam jamaah.
membatasi gak oleh ngaji dengan dalih macam-macam. Kalau dengan orang awam misalnya yang agak bijak, misalnya kenapa kok gak oleh ngaji? Jawabannya pun agak bijak, tingene wae. Anda ngaji di sini aja belum tentu paham, nanti kalau di sana malah bingung. Ngapain bingung? Justru orang ngaji dalam Islam Jamaah itu akan bingung. Karena nggak ada keluasan khazanah keilmuannya, nggak ada. Ya satu tok, namanya tuntas, dituntun dari atas. Namanya tuntas, dituntun dari atas. Hanya itu saja. Ya, hanya itu saja. Kamasyul muslimin hafidhakumullah ta'ala. Yuk buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah. Kasihan mereka, ya. Kasihan mereka butuh kita ini mantan-mantan untuk menjelaskan. Mereka butuh penjelasan kita. Insya Allah biidnillah, kalau Allah mengqadar, kalau Allah membuka hidayah, insya Allah akan terbuka hatinya. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dal jaddi mingal jaddu. Mayyahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ketika Allah menunjukkan, maka tidak ada yang menyesatkan, tidak ada yang tersesat. Tapi ketika Allah menyesatkan, tidak ada yang bisa menunjukkan. Kita berharap mereka bisa terbuka hatinya. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.